Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun melalui media elektronik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Arab dengan tema kaidah na'at dan man'ut. Ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang pertama penyampaian tentang kompetensi dasar. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga penjelasan materi tentang kaidah na'at dan man'ut. Yang keempat latihan penyusunan kalimat dengan struktur gramatikal na'at man'ut. Dan yang terakhir adalah penugasan. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang agak berbeda karena pada kalimat kaidah na'at man'ut ini sebenarnya man'ut wa na'at, akan tetapi pada umumnya kita menggunakan na'at dan man'ut. Baik, untuk kompetensi dasarnya, pada kesempatan kita kali ini kita akan menyampaikan kompetensi dasarnya adalah kita akan menggunakan yang kaidah na'at dan man'ut. Ya, bukan lagi qiraah, karena kemarin kita sudah menyampaikan tentang qiraah yang pernah Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak berharap setelah menyimak, memperhatikan video dari awal sampai akhir ini, Anda mampu memahami pengertian na'at dan man'ut, atau man'ut wa na'at dan na'at, kemudian mampu menyusun kalimat dengan struktur gramatikal na'at dan man'ut, dan yang terakhir mampu mengetahui ciri-ciri na'at dan man'ut. Baik, kita lihat, silahkan sambil dibuka buku Anda, buku yang sudah pernah saya share di grup. Ya. Di situ terdapat, setelah bacaan, di situ terdapat kaidah untuk yang bab yang pertama itu adalah lahid al-amsilata anin na'ti wa man'utu at-taliyah. Ya. Lahid itu adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar yang fungsinya adalah memerintahkan. Kita akan mulai dari lahid ini ya. Al-amsilata anin na'ti wal man'uti at-taliyah. Ya, kita akan membahas tentang na'at wa man'ut. Baik, kita akan mulai pembahasannya ya. Al-amsilah yang pertama atau ar-raqmu yang pertama. Ya, ar-raqmu yang pertama. Ma rasa at-talibu al-jadidu kuratal qadam. Ma rasa biasa membiasakan atau biasa, at-talibu murid, al-jadidu baru, kuratal qadam. Ya. Murid baru itu sedang biasa bermain kuratal qadam. Kemarin sudah kita bahas di Ar-Riyadhah pada bacaan, yaitu
sepak bola. Oke, kita perhatikan pada al-man'utu wa na'at atau na'at dan man'utnya. Kita perhatikan, yang warna merah ini merupakan struktur kalimat na'at wa man'ut. Di mana struktur kalimat na'at dan man'ut, kalimat at-talib dengan kalimat al-jadid ini harus sama. Al-jadidu ini adalah na'at. Ya, ini na'at atau sifatnya. Berarti sifat al-jadidu itu karena baru itu adalah sifat, baru sifat itu ya. Kemudian at-talibu yang disifati. Kaidahnya adalah na'at ini harus mengikuti man'ut atau yang diikuti. Ketika di sini mudzakkar, maka di sini juga mudzakkar. Ketika di sini muannas, maka sifatnya juga harus mengikuti muannasnya. Dan pada kesempatan yang ini, pada yang nomor 1, at-talibu al-jadidu. At-talibu al-jadidu. At-talibu siswa, al-jadidu baru. Ini bentuknya adalah mufrad, ya, mudzakkar, karena tidak ada menunjukkan muannas. Biasanya kalau muannas itu ada tak marbutohnya. Kalau ini tidak ada berarti ini mudzakkar, laki-laki. Mufrad, sama-sama mufradnya. Ini juga mufrad, ini juga mufrad. Kemudian marfu. Marfu karena kedudukan dari at-talibu ini adalah sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il atau pelakunya. Tanda-tanda marfu adalah dengan menggunakan domah. Maka at-talibu dibaca domah dengan al-jadidu yang dibaca domah ini harus sama. Yang terakhir adalah ma'rifatnya. Ma'rifat itu tanda-tandanya adalah salah satunya adalah al. Di sini ada al. Kalimat yang pertama at-talibu yang disifati itu ada al, maka sifatnya harus ada alnya juga. Nah, inilah nomor 1 susunan dari at-talibu al-jadidu. Ini. Contoh yang kedua, marosa at-talibani al-jadidani. Ya. Marosa at-talibani al-jadidani. Al-jadidani. Mudzakkar. Ya, karena mudzakkar tidak ada yang menunjukkan muannas. Kemudian musanna. Musanna itu 2 orang pelakunya. Tanda-tanda muannas musanna di situ ada alif. Ini menunjukkan 2 orang, alif. Maka di sini juga harus sama alif. Sini alif nun, sini juga alif nun. Marfu. Tanda-tanda di situ karena dibaca marfu, ini adalah fa'il dari marosa. Baca marfu atau fa'ilnya dibaca marfu dengan tanda-tandanya dengan menggunakan alif nun musanna, maka ini harus sama. Sama qurratal qadami, ma'rifat. Mana ma'rifatnya? Ma'rifatnya karena di situ ada al. Kemudian yang ketiga, untuk yang contoh yang pertama di baris yang ketiga, marosa at-tullabu. Kita perhatikan kalimat at-tullabu dengan al-jadidu ini seharusnya sama, ya, seharusnya sama. Qurratal qadami, marosa at-tullabu al-jududu. Marosa at-tullabu al-jududu. Ini adalah jamak mudzakkar, ya. Di sini sudah menunjukkan mudzakkar karena tidak ada bentuk ada ciri-ciri dari muannas, lawan kata dari mudzakkar. Jamak ini menunjukkan jamaknya namanya jamak taksir. Ya, ini jamak taksir. At-talibu menjadi tullabu, at-tullabu. Al-jududu ini juga mengikuti dari yang disifati. Pakai al, sama-sama makrifat. Gitu. Baik, kita akan mulai contoh yang kedua. Sama dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menggunakan warna yang berbeda supaya kelihatan, ya. Contoh yang kedua, fahasot at-tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustasfa. Ya. Fahasot ini fi'il. Fahasot ini fi'il
Mengapa ini dengan menggunakan ta? Karena di sini adalah mu'annas perempuan. Ketika yang ditunjukkan mu'annas perempuan, maka fi'il madinya ini harus ditambah dengan ta ta'nis. Ya. At-tabibatu al-mahiratu Fatimah fil mustasfa. Ini alif lam sama yang makrifat. Marfu dibaca marfu, ini juga sama. Berarti oke, cocok. Kemudian mufradnya. Ini mufrad, tidak ada tanda-tanda jamak, ini juga mufrad. Ini. Kemudian yang terakhir muannas. Ini ada tak marbutohnya. Ini juga ada tak marbutohnya. Kemudian contoh yang kedua sama dengan yang di atas. Di situ ada musanna. Ya, ada musanna, menunjukkan musanna, dua orang pelakunya. Fahasat at-tabibatani al-mahiratani. Ini harus sama. Mu'anas, marfu'nya, dan makrifat atau nakirahnya. Kebetulan di sini adalah makrifatnya. Kemudian yang ketiga, fahasat at-tabibatu al-mahiratu Fatimah. Sama. Nah, perhatikan di sini kalau ada kalimat yang sama, depan kalimat sama, belakang sama yang menunjuk sifat, maka itu adalah na'at wa man'ut. Baik, kita akan mulai dari yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga, Muhammadun yuhibbu riyadata fardiyata fi sahatil baiti. Muhammad, ya ini Muhammad yuhibbu riyadata fardiyah. Muhammad suka dengan olahraga fardiyah. Fardiyah kemarin sudah kita bahas. Fardiyah itu olahraga yang bersifat individu atau olahraga sendiri, mandiri. Fisah. Perhatikan, kita mulai. Kita mu'annas, kita perhatikan di situ ada tak marbutohnya. Sama-sama mu'annas. Mufradnya di situ tidak ada yang menunjukkan jamak. Kemudian mansubnya karena kedudukannya adalah maf'ul, ya. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ulnya. Ya, ini maf'ulnya. Tanda-tanda maf'ul adalah dibaca dengan fathah atau mansub. Ya, sama-sama dibaca mansub. Kemudian yang terakhir adalah nakirah. Di situ tidak ada al atau al ma'rifatnya. Ya, tidak ada al, maka di sifatnya juga tidak ada al. Aliyun yuhibbu riyadatul jama'iyah fil maidan. Nah, ini contohnya juga sama. Ini Ali yuhibbu, ini sama dengan keterangan yang di atas. Sama mufrad, musanna, mansubnya dan nakirahnya sama. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, hasala Ali wa asdiqa'uhu 'alal fauzi al-awwali fi mubaratan qurratal qadami. Ya. Hasala itu Ali berhasil, Ali dan saudara-saudaranya telah berhasil. Berhasil apa? 'Alal fauzil awwali, menjadi juara pertama. Perhatikan kalimat yang merah, yang ini menunjukkan na'at dan man'utnya. Sama-sama makrifat, sama-sama majrur. Mengapa jar? Karena di situ ada huruf jarnya. Ini baca majrur. Sama-sama mufradnya, sama-sama mudzakarnya. Dan yang terakhir, dhahaba at-tullabu ilal mal'abi lil'abil kurratit ta'irah. Kurratit ta'irah kita perhatikan juga sama-sama muannasnya. Ya, sama-sama muannasnya, sama-sama ma'rifatnya, sama-sama majrurnya. Ini sama majrurnya dan sama-sama ma'rifatnya. Demikian untuk penjelasan dari gambaran tabel yang ada di mana ini, di buku. Secara jelas bisa buka sambil membuka buku sambil menyimaknya. Baik, kita akan lanjutkan.
Berarti apa kesimpulannya? Ya. Pengertian susunan dan syaratnya. Ya, kita akan mengetahui tentang naat. Pengertiannya apa itu naat? Pengertiannya adalah at-tabi yadhkur li bayani sifati min sifati man utihi au yasifu ma yata'allaqu bihi. Apa artinya? Tabi mengikuti apa yang disebutkan atau dijelaskan sifat dari sifat yang disifatinya, atau menyifati sifat yang disifatinya, au yasifu ma yata'allaqu, atau menyifati sesuatu yang ada di man'utnya. Ya. Kemudian urutannya, susunannya adalah man'ut dulu. Ya, ini tadi sudah sampaikan man'ut dan na'at. Tapi kita familiarnya dengan na'at dan man'ut. Tapi sebenarnya susunan dalam kaidah bahasa Arab itu adalah man'utnya dulu, karena itu yang disifati, kemudian baru na'at atau sifatnya. Berarti kesimpulannya apa? Sifat ini harus mengikuti yang disifati. Disifati dalam hal apanya? Dalam syaratnya. Disifati dalam hal i'rab rafa'nya, rafa', nasab, jar. Nah, ini ya. Kemudian dalam hal apa? Ifrad, wal ifradi, mufrad, musanna, tasniyah. Kemudian jamak, lebih dari 2. Wa tadzkir, laki-lakinya, sama-sama laki-lakinya. Wa ta'nis, dan sama-sama muannasnya. Wa tankir, nakiroh, sama-sama nakirohnya. Kemudian wa ta'rif, sama-sama ma'rifatnya. Baik, demikian tadi apa sebenarnya yang kita pelajari tentang na'at. Kesimpulannya adalah pengertiannya bahwa sifat adalah mengikuti atau menyifati dari yang disifati, yang disebut dengan man'ut. Berarti semua yang disifati, keadaan yang disifati itu, maka naatnya harus mengikuti. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampaikan materi secara detail, dan mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya, dan mungkin bagi yang belum silahkan cari referensi yang lain. Kemudian untuk tugas mengidentifikasi na'at dan man'ut, silahkan identifikasi, ya. Silahkan identifikasi di sini, dari mulai ini silahkan diidentifikasi bacaan ini, pilih, tulis yang di situ ada na'at dan man'utnya. Atau saya ulang lagi, tulis kembali na'at dan man'ut dengan dengan menunjukkan mana sifatnya dan mana yang disifati dalam hal apa dan lain sebagainya, seperti contoh pada kalimat yang sudah saya sampaikan. Ya, contohnya misalnya kita akan membuat tulisan tentang na'at man'ut, misalnya al-qurrah, maaf ya, al-qurratal qadami. Nanti silakan ditulis seperti ini, kemudian belakangnya mana sifatnya dan mana yang disifatinya. Berarti misalnya al-qurrah, misalnya itu adalah man'ut, kemudian al-qadam berarti na'at. Nah, berarti ini apa? Man'ut. Dibaca apa ini? Misalnya dibaca rafa, mudzakkar atau muannas. Berarti 4 komponen. Di situ ada i'rabnya, ya, i'rab. Kemudian ada mufrad, kemudian musanna dan jamaknya, kemudian nakiroh, ma'rifatnya, dan yang terakhir adalah
mudzakkar muannas. Baik. Berarti satu i'rabnya, kemudian ini mufrad, musanna jamak, nakiroh ma'rifatnya, dan mudzakkar muannasnya. Silahkan untuk ciri-ciri ini silahkan Anda tulis di bawah ini sesuai dengan urutan atau sesuai dengan ketentuan bacaan yang sudah ada dalam bacaan tersebut. Jawaban silahkan Anda tulis atau Anda tulis di satu lembar kertas. Ya. Tulis di lembar kertas, jangan sampai hilang karena nanti pada suatu ketika akan saya tagih, akan saya suruh untuk mengumpulkan secara langsung ke meja Bapak. Kemudian hasilnya nanti bisa difoto, kemudian kirim link atau kirim ke link di grup yang Bapak akan sampaikan lewat grup yang akan di link yang akan siap dibagikan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kita kali ini kita sudah selesai pada materi pertemuan yang ketiga dengan materi tentang naat dan man'ut. Terima kasih atas atensinya. Semoga saja kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita selalu berharap keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.